Oke, sudah semua dapat CP residual pertama. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari CP distribusi ya. Nah, caranya sama seperti kita membuat kurva eliminasi ya, kurva terminal atau eliminasi. Nah, yaitu kita pilih dulu titik distribusinya ya, dilihat dari kadarnya ini. Nah, dari kadar ini, dari CP tunggal dapat dilihat kira-kira di sini adalah fase, karena ini ada peningkatan kadar ya di dalam plasma, dalam darah, dari mulai 0 mikrogram per mililiter kemudian meningkat 9, 12. Nah, ini kemungkinan dia fase absorpsi ya. Nah, 11, 9, 7, 5, 3. Nah, ini kemungkinan dia sudah mengalami yang namanya fase distribusi. Jadi, obat didistribusikan ke kompartemen, dari kompartemen sentral menuju kompartemen jaringan. Nah, kita bisa memilih titik-titik di sini ya untuk mendapatkan persamaan dari kurva distribusinya. Nah, ini yang saya pilih titiknya mulai dari jam 1,5 sampai jam 3 ya. 3 titik. Kenapa 3? Oh ya, kenapa 3 titik? Nah, ini adalah alasan statistik ya. Jadi ketika kita memilih titik, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita ingin mencari persamaan apa. Kalau persamaan distribusi ya kita cari titik-titik di sekitaran fase distribusi ya. Nah, kalau kita ingin mencari persamaan eliminasi, nah kita cari titik-titik di eliminasi ya. Kalau eliminasi tentu saja sudah pasti titik akhir ini ya. Dan minimum 3 titik. Ini alasan statistiknya. Nah, kemudian setelah kita tentukan titik yang mana, nah kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah setelah kita tentukan titiknya, nah kita lihat juga R-square-nya ya. Kalau R-square-nya semakin mendekati 1, nah berarti titik yang kita pilih itu tepat, karena rumus yang kita dapat semakin bagus untuk digunakan untuk memprediksinya ya. Nah, di sini saya gunakan mulai dari titik 1,5 sampai jam ketiga. Boleh enggak? Di sini dilihat dari kadarnya kan sudah mulai ada penurunan nih, tidak ada peningkatan, tidak ada absorpsi lagi. Nah, boleh enggak kalian memulai atau misalnya mengambil titik dari jam ke-1 sampai jam kedua? Boleh saja gitu ya. Nanti kita lihat berapa R-square yang dihasilkan. Contoh misalnya ini saya ambil titik dari 1,5 sampai jam ketiga ya, 3 titik, kemudian kadarnya residual yang ini ya. Ini saya warnain hijau agar tidak keliru ya antara kadar residual, sisa dari kadar residual yang digunakan ya dengan kadar terminalnya ini. Dan di insert seperti biasa. Nah, sini kita lihat trend line, eksponen, jangan lupa, kemudian persamaannya dan R-square-nya. Sini menghasilkan R-square 0,995 ya. 0,995. Boleh tidak menggunakan titik yang lain, misalnya titik di 1.2 sampai dengan 2 jam. Kemudian boleh saja kemudian kalian masukkan ke dalam rumusnya. Boleh saja, namun kalian perlu melihat juga karena ini sudah masuk distribusi, boleh saja, namun kalian juga harus melihat nilai R-square-nya ya. Nah, di sini kan R-square-nya 991. Lebih mendekati angka 1 dari titik yang dimulai di 1,5 sampai 3 ini ya. Ingat minimal 3 titik. Oleh karena itu saya pakai di titik ini ya. Ini kemudian set scatter. Nah, trend line, eksponen, kemudian tampilkan rumusnya. Oke, sudah dapat. Ini adalah kurva distribusi ya. Boleh nggak pakai lebih dari 3 titik sampai jam keempat misalnya, boleh saja ya. Ingat, asalkan dia masih termasuk fase distribusi. Kenapa saya nggak pakai di titik 1? Karena ini masih mirip-mirip fase antara ya, antara mau ke absorpsi atau mau ke distribusi kayaknya di ujung sini dia nih ya.
Nah, ini kita sudah dapat persamaannya, sama nanti kita masukkan ke ini ya. Ini kita singkirin sedikit biar bersih. Taruh di sini aja ya. Nah, sini kita bisa mencari CP distribusinya dengan memasukkan rumus tadi ya. Ini si kurung si kali kemudian eksponen kemudian X-nya adalah waktu, mulai jam ke 0 ya. Oke, tinggal di enter. Kurang lagi ini ya, kurang kurungnya. You want to save correction? Yes. Nah, kemudian kita tarik lagi. Nah, kita sudah dapat yang namanya kadar distribusi ya. Nah, dari kadar distribusi kita akan mendapatkan CP residual yang kedua. Dengan cara, nah ini mengurangkan ini dengan CP residual dengan CP distribusinya. Oh, oke. Karena di sini ada minus, nah kita absolutkan dulu ya. ABS ya. Bukan asal Bapak senang, tapi absolut nih ya. Untuk menghilangkan minusnya. Nah, sehingga tidak minus lagi. Tarik. Nah, oke. Sehingga setelah kita dapat CP residualnya, nanti kita akan bisa menentukan kurva absorpsinya ya. Ini kurva absorpsi. 3 titik yang kita ambil tentu saja titik yang paling atas ya, yang menandakan ini adalah absorpsi. Sama caranya ya, di blok kemudian dikontrol gitu kan, kemudian insert. Nah, sorry, ini insert apa tadi? Insert set scatter, cari yang smooth line. Nah, kemudian add trend line, eksponen, dan tampilkan rumusnya. Nah, kita sudah dapat rumusnya ya. Ini kita bisa ganti judulnya adalah kurva absorpsi. Nah, dari ketiga rumus ini kita sudah bisa mendapatkan persamaan farmakokinetikanya ini ya, dimana Y sama dengan, nah ini adalah kurva distribusi. Kita tutup dulu. Ini kurva distribusi, rumusnya ini ya. Ditambah kurva eliminasi, copy paste, masukkan ke sini. Kemudian dikurangi dari rumus absorpsi ya. Kalian sudah dapat persamaan farmakokinetika dari data untuk paracetamol tunggal ya. Ini persamaannya. Selamat mencoba.